Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Maula Hasanah dan rekan saya Laila Rahmita. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang model pengembangan Lee dan Owens. Pengertian penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gold merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan menurut Seals dan Ritchie didefinisikan sebagai kajian secara sistematik untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Tahapan metode pengembangan Lee dan Owens dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi. Dan yang keempat, evaluasi. Pada tahap analisis dibagi menjadi 2, yaitu analisis kebutuhan dan analisis awal dan akhir. Analisis kebutuhan yaitu cara sistematik untuk menentukan kesenjangan antara keadaan nyata saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Penilaian kebutuhan juga mengidentifikasikan perbedaan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diinginkan dan menentukan tindakan. Jadi pada analisis kebutuhan akan dianalisis kebutuhan-kebutuhan untuk menentukan suatu tindakan atau untuk membentuk suatu pengembangan. Sedangkan pada analisis awal dan akhir yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara rinci dari analisis siswa, analisis teknologi, analisis situasi, analisis tugas, analisis isu, analisis tujuan, analisis media, analisis data, dan analisis biaya. Analisis audiens atau siswa digunakan untuk mengetahui latar belakang, karakteristik, dan keterampilan dari audiens atau siswa. Analisis teknologi digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan teknologi yang dimiliki. Analisis situasi digunakan untuk mengidentifikasi kendala lingkungan belajar yang mungkin berdampak pada tujuan dan desain multimedia pembelajaran. Analisis tugas digunakan untuk menganalisis tugas dari siswa maupun tugas dari guru. Analisis isu ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam analisis ini. Yang pertama, mengumpulkan data yang berasal dari peserta didik atau pembelajar, teknologi, situasi yang dihadapi, tugas, dan analisis kejadian penting. Yang kedua, menempatkan data yang sesuai ke dalam form analisis. Dan yang ketiga, mendokumentasikan hasil-hasilnya. Dan analisis tujuan yaitu digunakan untuk menentukan kevalidan dan keefektifan media pembelajaran interaktif yang dirancang. Kemudian ada analisis media. Beberapa tipe media menurut Lee dan Owens antara lain instructor-led, yaitu merupakan bahan yang dipresentasikan oleh guru. Yang kedua ada computer-based, merupakan berbagai bentuk bahan yang menggunakan perantara komputer. Yang ketiga, distance broadcast, yaitu bentuk pembelajaran jarak jauh berbasis siaran seperti TV ataupun radio. Yang keempat ada web-based, yaitu pembelajaran berbasis internet. Yang kelima ada audio tapes, yaitu bentuk rekaman suara yang telah disiapkan. Yang keenam ada video tapes, yaitu bentuk rekaman video yang disiapkan. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Tahapan ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ditemui, dimulai dengan mengidentifikasi sumber informasi, mengumpulkan informasi dan bahan pembelajaran, serta mengevaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran dan kebutuhan. Kemudian tahap terakhir ada tahap analisis biaya. Tahapan ini digunakan untuk memaksimalkan pembuatan media dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada desain. Desain yang pertama adalah jadwal kegiatan proyek, yaitu merupakan tahap merancang media sedemikian rupa agar dapat efektif digunakan dan dapat diterima, serta merencanakan sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan dalam proyek. Tahapan kedua adalah pelaksanaan pengembangan media interaktif.
Tahapan ini merupakan tahap penentuan waktu, pengambilan data, perencanaan, dan implementasi media interaktif. Tahapan-tahapan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tim proyek, yaitu merupakan peran khas dan tanggung jawab dalam mengasosiasikan tugas proyek. Kemudian ada spesifikasi media. Elemen multimedia memiliki 2 hal penting, yakni teori dan praktek. Pendekatan yang dikembangkan menurut Lee dan Owens antara lain visual. Visual merupakan penyajian instruksi menggunakan apapun yang dapat dilihat. Yang kedua ada auditory, yaitu penyajian instruksi menggunakan apapun yang dapat didengar. Yang ketiga ada olfactory, yaitu penyajian instruksi menggunakan apapun yang dapat dibaui atau dirasa oleh peserta didik. Yang keempat ada tactile of kinesthetic, yaitu penyajian instruksi yang dapat menyentuh atau memanipulasi peserta didik melalui model, demonstrasi, ataupun simulasi. Kemudian ada struktur konten. Prinsip pengembangan desain multimedia harus memenuhi struktur konten ini, antara lain menggunakan peninjauan dalam pembelajaran, meliputi pengenalan dan tujuan spesifik, memastikan keefektifan verbal konten, menggunakan contoh dan demonstrasi, membangun keberhasilan siswa sesuai dengan peserta, menjaga langkah cepat dengan variasi tertentu, transisi yang mulus, penugasan dan arah yang jelas, mempertahankan standar yang tepat, memantau dan mensirkulasi, mengikuti umpan balik dengan teknik yang tepat. Materinya harus memotivasi dan terhubung dengan dunia nyata. Kemudian, kontrol konfigurasi, yaitu sebuah aktivitas untuk membuat rencana kontrol konfigurasi, dibutuhkan untuk desain, pengembangan, dan peninjauan, dan sebagai kontrol rumusan rencana proyek yang dilakukan, serta quality control process pada multimedia. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan dan implementasi. Prinsip dasar pengembangan pembelajaran berbasis komputer yaitu yang pertama adalah membuat kerangka, yang kedua mengembangkan elemen-elemen media sesuai dengan kerangka, yang ketiga melakukan review dan merevisi produk, yang keempat mengimplementasikan produk. Kemudian setelah semuanya ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama tujuan, yaitu untuk mengukur norma referensi, untuk menentukan kesesuaian antara jumlah pengetahuan yang didapat melalui skor tes dan kemampuan seseorang melakukan perbaikan dalam belajar. Kemudian ada strategi, yaitu untuk mengukur dan menentukan kriteria peningkatan kinerja strategi pembelajaran. Yang ketiga ada rencana. Rencana dikembangkan pada akhir tahap analisis atau awal tahap desain multimedia agar dapat membangun evaluasi. Kegiatan evaluasi rencana yaitu mengisi bagian pernyataan masalah, mengisi bagian solusi, mengisi bagian tujuan, melengkapi komponen dari rencana evaluasi pada setiap tingkat evaluasi proyek, serta melengkapi ringkasan. Kemudian ada pengukuran validitas. Validitas ini dibuat untuk mengajarkan kursus yang ditujukan untuk mengajar. Kemudian ada pengembangan instrumen, yaitu dengan angket dan tes yang dikembangkan sesuai dengan strategi evaluasi secara keseluruhan, rencana evaluasi, dan jenis tingkat validitas yang dibutuhkan. Yang terakhir ada analisis dan pengumpulan data, yaitu data yang telah didapat akan mendapat beberapa tambahan dengan penganalisisan yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.